selamat datang di podcast Ngobrol Santuy. Kembali lagi bareng gue Arbi yang akan menemani kalian di perjalanan seru untuk menggali sejarah, ekonomi, dan budaya yang gak cuma menarik tapi juga penuh makna. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang gak kalah berat tapi pastinya bakal kita bahas dengan santai, yaitu sejarah kebangkitan Asia Afrika. Di episode kali ini, kita bakal bawa kalian untuk menyelami momen penting dalam sejarah dunia kebangkitan Asia Afrika. Setelah ratusan tahun dijajah, bangsa-bangsa Asia dan Afrika mulai merasakan kesadaran baru tentang pentingnya kebebasan, solidaritas, dan identitas mereka. Gimana proses itu bisa terjadi? Apa aja sih pengaruhnya untuk kita sekarang? Kita bakal ulas sampai tuntas sekarang. Bener banget Keisha. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara di Asia dan Afrika yang mulai sadar kalau mereka nggak bisa terus-terusan bergantung pada kekuatan kolonial. Ini bukan hanya soal merdeka secara politik, tapi juga soal kebangkitan ekonomi, budaya, dan solidaritas antar negara yang sebelumnya terpisah-pisah. Dan kita nggak cuma bicara tentang revolusi politik loh, ini juga soal bagaimana mereka menyatukan suara untuk melawan ketidakadilan, serta merancang masa depan yang lebih adil. Ada banyak peran besar yang dimainkan oleh konferensi penting, dan salah satunya adalah Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, yang jadi titik balik hubungan antar negara-negara baru merdeka. Kayaknya ada pencerahan gitu ya Keisha. Jadi kita bakal bahas bagaimana mereka melawan kolonialisme dan merancang masa depan yang lebih adil ya. Betul banget Sani, dalam podcast kali ini kita bakal mengupas lebih dalam lagi mengenai bagaimana peristiwa besar ini gak hanya mempengaruhi negara-negara yang terlibat, tapi juga membentuk wajah dunia saat ini. Dari hubungan internasional, politik global, hingga aspek kebudayaan yang mulai menonjol, semua saling terkait dan punya dampak yang luar biasa hingga sekarang. Dan pastinya, kita nggak bakal cuma bahas sejarahnya aja. Kita juga bakal ngobrolin tentang bagaimana dampaknya terhadap ekonomi dunia, serta bagaimana kebangkitan ini mempengaruhi pola pikir dan identitas budaya bangsa-bangsa Asia Afrika. Semua itu akan kita urai secara santai tapi tetap berbobot. Jadi, Sobat Sejarah, siap-siap untuk menyelami lebih dalam dan menemukan banyak hal baru yang mungkin belum kalian tahu sebelumnya ya. Gak cuma soal masa lalu, tapi juga relevansinya dengan situasi kita saat ini. Oke teman-teman, kita mulai. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia mengalami perubahan yang besar. Negara-negara di Asia dan Afrika yang sebelumnya dijajah mulai menyadari bahwa mereka harus bersatu untuk melawan kolonialisme yang sudah berakar kuat. Keinginan untuk merdeka gak hanya soal politik, tetapi juga soal kebangkitan ekonomi dan budaya. Nah, tapi maksudnya gimana sih? Saya nih, bisa gak kamu jelasin lebih lanjut tentang ini? Kali 2 kali selingkuh, masih gue maafin. Ketiga kalinya, sini gue ajarin cara mainnya. Betul banget nih Arbi, kolonialisme telah menghisap banyak bangsa selama berabad-abad. Dan setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara mulai melihat peluang untuk merdeka karena kekuatan kolonial mulai goyah. Muncul kesadaran bahwa hanya dengan bersatu, negara-negara ini bisa memperoleh kemerdekaan dan kemandirian. Salah satunya momen pentingnya adalah Konferensi Asia Afrika di Bandung loh, pada tahun 1955 yang menjadi ajang solidaritas antar bangsa-bangsa baru merdeka. Oh my god! Jadi, Konferensi Asia Afrika itu semacam ajang untuk negara-negara baru merdeka menyatukan suara mereka untuk melawan penjajahan ya? Yes, persis. Tapi bukan hanya soal politik. Ini juga tentang masa depan ekonomi dan sosial negara-negara itu. Negara-negara ini mulai berusaha merancang ekonomi yang lebih mandiri dan tidak bergantung pada kekuatan kolonial lagi. Memang, tantangannya besar. Kesenjangan sosial dan masalah kemiskinan akibat kolonialisme masih tetap ada. Selain itu, membangun sistem pendidikan dan infrastruktur yang mandiri jadi prioritas. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana negara-negara baru merdeka berhadapan dengan ketegangan geopolitik global, terutama dengan adanya Perang Dingin. Mereka harus memilih untuk bergabung dengan blok barat atau timur demi mendapatkan bantuan ekonomi dan militer.
Itu kayak dilema besar kan? Memilih antara mendukung blok barat atau timur bisa menentukan masa depan negara-negara baru mereka. Kadang mereka merasa terjebak dalam persaingan ideologi ini. Iya, benar banget nih. Dan itu bikin negara-negara merdeka jadi terjebak dalam perebutan pengaruh global yang nggak mudah loh. Tapi meski begitu juga mereka tetap berusaha menjaga kemandirian dan memperkuat identitas mereka. Meski banyak tekanan dari luar, mereka berusaha membangun ekonomi yang mandiri dan menciptakan rasa kebanggaan akan budaya mereka sendiri. Jadi, ini bukan cuma soal politik ya, tapi bagaimana negara-negara ini bertahan dan berkembang di tengah dinamika global yang rumit. Sekarang, mari kita beralih ke segmen selanjutnya, yaitu kebangkitan budaya. Sekarang, kita bahas kebangkitan budaya di Asia Afrika. Jadi, setelah merdeka, negara-negara ini nggak cuma fokus pada politik dan ekonomi, tapi juga pada identitas budaya mereka. Nah, coba deh Zahra jelasin lebih lanjut tentang ini. Tentu, kebangkitan budaya ini sangat penting. Setelah berabad-abad terpengaruh budaya kolonial, negara-negara baru merdeka mulai merayakan kekayaan budaya lokal mereka. Misalnya Indonesia dengan batik dan kebaya yang kini dikenal luas di dunia internasional. Ini bukan hanya soal pakaian, tapi tentang memperkenalkan identitas budaya yang telah hilang. Oh, jadi itu yang bikin orang Indonesia bangga banget sama batik ya? Karena nggak hanya soal tradisi, tapi juga simbol kebangkitan budaya ya? Nah, seperti cuplikan video tadi, batik juga merupakan bagian dari dekolonisasi budaya. Negara-negara Asia Afrika mulai meninggalkan pengaruh budaya asing dan menghidupkan kembali tradisi mereka sendiri. Ini terlihat jelas dalam seni, musik, film, dan juga kuliner. Seni dan sastra juga berperan besar. Banyak penulis dan seniman yang menciptakan karya yang mengungkapkan perjuangan kemerdekaan dan menegaskan identitas nasional mereka. Sastra jadi alat penting untuk meningkatkan dunia bahwa mereka bukan hanya bangsa yang dijajah, tapi juga mereka bangsa yang punya budaya yang kaya. Serta melalui konferensi Asia Afrika, negara-negara ini nggak hanya membahas politik loh, tapi juga memperkenalkan budaya mereka. Ini adalah momen di mana bangsa-bangsa baru merdeka saling menghargai dan memperkuat hubungan budaya. Oh, jadi kebangkitan budaya ini juga berperan besar dalam memperkuat solidaritas antar negara-negara baru merdeka. Tepat sekali. Kebangkitan budaya adalah cermin dari identitas dan kemandirian bangsa-bangsa ini. Namun, ada tantangan besar di saat ini, yaitu globalisasi. Di tengah modernisasi dan globalisasi, budaya luar semakin dominan, terutama di kalangan generasi muda. Di era globalisasi, memang banyak budaya luar yang masuk. Tapi selama kita bisa menjaga keseimbangan dan tetap menghargai budaya lokal, globalisasi bisa jadi peluang untuk memperkenalkan budaya kita ke dunia. Yang penting adalah beradaptasi tanpa kehilangan identitas. Globalisasi bukan ancaman, tapi kesempatan untuk membuat budaya kita lebih dikenal oleh negara luar. Betul sekali. Dengan menjaga keseimbangan itu, kita bisa memastikan bahwa kebudayaan kita terus berkembang dan dihargai, meski di tengah dunia yang terus berubah. Wah, obrolan kita kali ini seru banget ya. Dari perjuangan politik, ekonomi, hingga kebangkitan budaya. Jadi ingat kata Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Jadi pada dasarnya semua punya pengaruh besar yang masih terasa sampai sekarang. Betul banget guys. Kebangkitan Asia Afrika nggak hanya bagian dari sejarah loh, tetapi juga relevansi yang kita rasakan hari ini. Nah, kita juga harus terus menjaga solidaritas antar negara agar nggak ada yang tertinggal loh. Dan ekonomi harus dibangun dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.
Budaya juga harus kita lestarikan supaya identitas kita tetap hidup. Betul banget, karena sekarang tantangannya lebih kompleks seperti ekonomi, teknologi, perubahan iklim, dan juga geopolitik. Tapi kalau kita bisa memperkuat pendidikan, inovasi, dan kemitraan antar negara, Asia dan Afrika bisa menjadi kekuatan global yang lebih mandiri dan berpengaruh di dunia. Jadi sekarang masa depan Asia Afrika ada di tangan kita ya. Betul sekali. Dengan menjaga keseimbangan itu, kita bisa memastikan bahwa kebudayaan kita terus berkembang dan dihargai, meski di tengah dunia yang terus berubah. Yap, bener banget Arbi. Tapi sebelum itu, aku mau nanya deh. Dari tadi kita ngebahas masalah Asia Afrika. Tapi kita tahu nggak sih negara yang ikuti konferensi Asia Afrika itu negara apa aja? Nah, buat kalian yang belum tahu, mari simak penjelasannya. Besok, ya, pemimpin dari seluruh dunia akan datang. Wow, dilihat dari cuplikan tadi ternyata keren juga ya konferensi Asia Afrika. Dan dilihat-lihat juga banyak negara yang mengikuti konferensi tersebut. Nah, untuk negaranya itu ada Afghanistan, Burma atau Myanmar, Ceylon atau Sri Lanka, Filipina, Kamboja, Irak, Iran, Arab Saudi, Mesir, dan Nepal. Dan ada juga beberapa tokoh yang terlibat dalam konferensi Asia Afrika ini. Yang pertama ada Ali Sathramijojo dari Indonesia, Sir John Kotelawala dari Sri Lanka, Jawaharlal Nehru dari India, Muhammad Ali dari Pakistan, UNU dari Myanmar. Nah, konferensi Asia Afrika ini bertujuan untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan budaya antara Afrika dan Asia. Konferensi ini juga bertujuan untuk menentang kolonialisme dan neokolonialisme oleh negara manapun. Nah, untuk penjelasan kali ini, kalian ngerti nggak? Baling-baling sama kedong-dong, kalah saing. Saingin dong. Kocak, kenapa malah jadi pada joget sih? Kalau kalian joget gitu, aku anggap kalian ngerti ya. Nah, buat teman-teman yang masih belum paham tentang konferensi Asia Afrika, kalian bisa ngedatengin Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung. Nah, museum ini menyimpan berbagai koleksi terkait penyelenggaraan konferensi Asia Afrika dan sejarah hubungan negara-negara Asia dan Afrika. Contohnya seperti ada foto-foto, dokumen, dan juga artefak sejarah. Selain itu, buku, majalah, dan publikasi yang mengenai konferensi Asia Afrika itu ada loh di sana. Pakaian, aksesoris, dan atribut yang digunakan oleh para delegasi dari berbagai negara dan pemimpin negara pada saat itu ada juga loh. Dan juga ada bahan arsip yang terkait dengan perjalanan sejarah negara-negara Asia Afrika. Kalau kalian mau lihat itu semua, boleh datang ke Museum Asia Afrika ya. Sorry, tapi ini bukan promosi. Ini aku cuma ngasih tahu aja, biar kalian semua ngerti dan paham materi mengenai konferensi Asia Afrika ini. Sekian yang dapat aku dan teman-teman aku sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kelompok kita ya. Terima kasih, bye-bye. Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay pusing banget coy.